Oke ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pertemuan pertama perkuliahan perdana di mata kuliah APSI, Analisa Perancangan Sistem ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai apa style, American Psychological Association style ya. Jadi ini adalah style penulisan penelitian ya. Bagaimana menulis referensi, bagaimana menulis kutipan. Nah, itu di kampus PSI kita menggunakan format yang namanya apa style ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini research. Research ini atau bahasa Indonesianya penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah. Nah, biasanya sebuah penelitian itu muncul karena adanya masalah atau problem, ya. Kalau tidak ada masalah, nggak akan muncul penelitian. Nah, sehingga di balik dari munculnya penelitian tersebut adalah karena adanya sebuah permasalahan yang terjadi. Itu penjelasan dari penelitian. Penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang, dan terukur. Kadang kita mau melakukan sebuah penelitian, itu bisa jadi adalah pengembangan penelitian sebelumnya, ya. Atau misalnya ternyata metode yang sebelumnya udah nggak kepake, kita pakai metode yang baru, bisa seperti itu. Jadi penelitian itu dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang, dan terukur. Penelitian harus memiliki originalitas dan kebaruan atau novelty ya, serta menghasilkan kontribusi yang orisinil pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori, dan aplikasi. Jadi kalau penelitian ini katanya dia harus originalitas asli ya, bukan sebutannya itu jiplak gitu ya, bukan dijiplak atau misalnya dia harus yang kebaruan ya, kayak sekarang kita lagi masa pandemi ya, mungkin banyak penelitian mengenai pandemi. Apa aja? Baik dari sisi belajar online, bagaimana, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi pertanian misalnya, manufacturing, itu karena adanya pandemi ini suka ada banyak muncul penelitian-penelitian baru yang berhubungan dengan pandemi. Itu yang dikatakan sebagai bahwa penelitian itu harus memiliki kebaruan atau novelty ya. Ada kondisi-kondisi yang terjadi yang akhir-akhir ini terjadi diteliti, diberikan dibuat sebuah penelitiannya ya. Di mana nanti untuk bisa menemukan sebuah fakta baik teori maupun bagaimana aplikasinya ya. Nah, ini adalah arti dari penelitian. Nah, sekarang kita coba bandingkan antara penelitian nih, komparasi penelitian D3 atau D4 dengan S1, dengan S2, dengan S3 seperti apa. Biasanya untuk yang D3 atau D4 ini karakternya adalah menguasai skill teknis. Jadi dia lebih ke skill teknisnya, secara teknisnya ya. Saya contohnya nih, contoh-contoh yang penelitian-penelitian D3, pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit XYZ. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk S1, karakteristiknya adalah bahwa anak-anak S1 itu nanti dia akan melakukan menguji teori atau mengembangkan sebuah software. Nah, teman-teman di sini adalah mahasiswa S1. Maka karakteristik tugas akhir kamu nanti atau penelitian kamu adalah menguji sebuah teori atau bisa juga dengan software development, mengembangkan sebuah perangkat lunak. Contohnya, judulnya ya, misalnya sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Misalnya, kamu pakai teori apa nih, menguji teori apa? Neural network contohnya ya.
Untuk apa? Untuk prediksi harga saham. Jadi tugasnya karakteristik untuk anak S1 adalah menguji teori. Benar nggak ini teorinya gitu. Nah, untuk S2 maupun S3, ini karakteristiknya adalah mengembangkan teori atau perbaikan metode. Ada juga kontribusi ke teorinya seperti apa atau ke metodenya seperti apa ya. Jadi dia lebih pengembangan dari sebuah teori atau bahkan dia menemukan sebuah teori baru. Itu biasanya untuk S3 ya. Atau ada kontribusi ke teori atau metode tersebut. Contohnya gini, judulnya. Penerapan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Jadi dia nanti bisa mengembangkan sebuah teori atau dia menciptakan sebuah teori yang baru. Ini komparasi daripada penelitian, baik D3, S1, S2 maupun dengan S3 ya. Jadi teman-teman di sini yang S1 mulai siap-siap. Saya mau bikin penelitian apa nih gitu. Karena sekarang di kampus juga semua tugas-tugas tugas akhir mahasiswa nanti akan diterbitkan ya, artikel-artikel yang kamu buat. Latar belakang permasalahan penelitian. Tadi saya katakan, penelitian itu muncul karena adanya sebuah permasalahan ya. Latar belakang masalah penelitian memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan alasan terutama perlunya dan pentingnya dilakukan penelitian dalam bidang yang bersangkutan, baik ditinjau dari sudut teoritis maupun praktis. Latar belakang masalah penelitian mengemukakan secara jelas penyebab timbulnya masalah yang memerlukan pemecahan dengan didukung hasil penelitian sebelumnya. Nih, di garis bawahi, didukung hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan masalah atau pembahasan masalah. Tadi sudah dikatakan bahwa penelitian itu dilakukan secara sistematis, berulang-ulang. Artinya berulang-ulang adalah ketika kamu ingin membuat sebuah penelitian, kamu bisa mengerjakan penelitian itu berdasarkan permasalahan sebelumnya gitu atau berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Seperti apa? Bisa dikembangkan sebuah penelitian yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian latar belakang masalah penelitian ini adalah memberi penjelasan kepada pembaca tentang kondisi objek penelitian yang diteliti, disertai situasi atau keadaan dari masalah yang sedang diteliti. Jadi, berikan penjelasan kepada kita sebagai pembaca tentang kondisi objek penelitian tersebut seperti apa, situasinya seperti apa. Nah, ini latar belakang masalah penelitian. Perannya ya, sebagai apa? Ini mengungkapkan alasan pentingnya penelitian, kemudian jelaskan kepada pembaca tentang kondisi dari penelitian tersebut. Nah, ini pentingnya penelitian disebabkan karena adanya sesuatu hal. Yang pertama adalah adanya fenomena tertentu yang menunjukkan adanya gap atau celah antara fenomena yang terjadi dengan yang diharapkan dalam bisnis, masyarakat, industri, atau negara yang menarik perhatian peneliti. Atau adanya celah gap ya antara fenomena yang sekarang yang terjadi dengan yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua adanya gap. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tertentu dengan peneliti lainnya. Kamu boleh melakukan penelitian, misalnya membandingkan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Apa yang menyebabkan terjadi gap atau celah antara dua peneliti ini, itu boleh. Atau yang ketiga, pentingnya penelitian ini karena adanya gap atau celah teori yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan teori antara ahli tertentu dengan ahli lainnya. Menurut A, seperti ini teorinya. Menurut B, seperti ini teorinya. Terus kemudian kamu membuat sebuah penelitian kenapa terjadi gap antara peneliti A dengan peneliti E mengenai satu buah teori ini, gitu contohnya ya.
Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian ya. Penyebab penelitian itu bisa muncul. Nah, ini adalah rumusan masalah penelitian. F.N. Kerlinger dan H.B. Lee ini tahun 2009 serta Uma Sekaran dan Roger Bogie tahun 2010 berpendapat bahwa kriteria umum yang harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti dalam menentukan dan merumuskan masalah penelitiannya apa aja. Yang pertama adalah masalah yang akan diteliti harus memiliki teoritis maupun implikasi praktik. Atau kalau misalnya di S2 itu suka bilangnya gini, hipotesisnya apa? Buktikan hipotesanya dibuktikan seperti apa, nanti hasilnya mau seperti apa, atau misalnya ini tadi masalah yang akan diteliti harus memiliki teoritis ya, harus ada teoritisnya yang harus itu pegangan kita sebagai seorang peneliti. Menurut ini secara teorinya adalah seperti ini, kita buktikan dengan penelitian tersebut. Yang kedua adalah masalah yang diteliti menarik bagi peneliti dan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Nah, biasanya adalah penelitian-penelitian yang dibuat itu sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kalau dia bidang kedokteran, maka dia adalah kesehatan. Kalau dia bidang IT, maka dia akan membahas masalah fenomena-fenomena IT ya. Nah, ini ada yang namanya pembatasan masalah penelitian atau kita sering menyebutnya sebagai boundary ya, batasan. Nah, ini juga penting untuk tugas kamu. Dari sisi batasan permasalahan, tolong nanti dikasih batasan atau boundary supaya nggak melebar kemana-mana. Pembatasan masalah penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan ketegasan untuk menyatakan batasan masalah secara eksplisit, secara jelas, terutama bila masalah yang diteliti terlalu luas. Sementara peneliti hanya memfokuskan perhatiannya pada sebagian aspek dari masalah tersebut. Pembatasan penelitian menampilkan variabel, faktor-faktor, dan penetapan batasan yang jelas tentang tempat dan waktu diadakan penelitian. Misalnya kamu meneliti atau misalnya kamu membuat sebuah sistem absensi online di mana? Misalnya di perusahaan A. Maka perusahaan itulah adalah sebagai batasannya atau boundary-nya. Supaya apa? Supaya nggak melebar kemana-mana. Dan kemudian kamu kasih batasan, misalnya kalau sistem absensi, maka akan membahas masalah sistem absensi saja. Tidak akan membahas di dalamnya masalah penggajian, contohnya seperti itu. Harus dijelaskan secara eksplisit, secara jelas, supaya ketika nanti melakukan pembuktian atau presentasi atau sidang, itu nggak dibantai gitu, nggak dipermasalahkan masalah itu. Kadang-kadang nih, mahasiswa suka nggak memberikan batasan untuk tugas akhirnya ya. Jadi dia nggak memberikan ruang lingkup. Jadi ketika ditanya, dia kebingungan gitu, melebar kemana-mana. Nah, apabila kamu sudah memberikan batasan di penelitian kamu atau di tugas akhir kamu, nah ketika ada dosen penguji yang akan bertanya, kamu bisa menjawabnya dengan boundary tadi atau dengan batasan. Oh, tugas penelitian saya seperti ini, Pak. Tugas penelitian saya hanya untuk ini. Penelitian saya hanya membahas metode ini. Penelitian saya hanya dikerjakan di ini, di tempat yang A, di perusahaan A. Saya nggak membahas perusahaan yang B, gitu kan. Jadi itu bisa sebagai pegangan kamu atau senjata kamu ketika nanti presentasi ditanya secara meluas di luar dari konteks tugas kamu bisa menjawab itu gitu. Itu yang paling penting dari sisi pembatasan masalah penelitian. Jadi harus dibatasi. Jangan terlalu melebar karena nanti akan kemana-mana jadinya. Dan kamu juga akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Itu pembatasan masalah penelitian. Nah, ini udah dibahas nih. Tujuan pembatasan masalah penelitian apa? Nah, ini bisa dibaca. Agar masalah penelitian lebih fokus, mudah dirumuskan, tidak melebar kemana-mana. Ini tadi yang saya katakan ya. Nih, tidak membingungkan para pembacanya. Kalau kamu membahas hanya masalah teori A, ya berarti fokus di sana. Berikan batasannya. Biasanya batasan penelitian itu ada di bab 1. Ada di bab 1 ya. Nanti ada tulisannya batasan permasalahan. Nah, nanti
tuliskan di sana, batasan saya, penelitian saya hanya ini saja, hanya di perusahaan A dan membahas tentang ini dengan metode ini, udah selesai. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di luar dari konteks itu, teman-teman bisa membantahnya atau teman-teman bisa menjawabnya. Yang kedua, kenapa dilakukan pembatasan masalah penelitian adalah agar pembahasan lebih terperinci dan memungkinkan pengambilan keputusan yang definitif ya. Nah, itu adalah tujuan dari kita membuat pembatasan masalah penelitian. Nah, ini ada penulisan sumber kutipan. Secara sederhana, kutipan itu adalah sebuah kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita. Itu adalah kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri atau sering kita sebut parafrase. Jadi dia menulis idenya dari penulis mengambil ide dari orang lain tapi dia merangkainya dengan kata-kata dia sendiri. Maka dia katakan itu sebagai kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya ya. Sesuai dengan asli. Kadang kita kan suka sering ya mengambil kutipan-kutipan dari ide yang lain ya. Nah, kalau kutipan tidak langsung kita sebutnya parafrase. Caranya gimana, Bu, supaya saya bisa punya ide untuk merangkai kalimat-kalimat itu sendiri gitu. Banyak baca. Banyak baca ya. Jadi baca beberapa referensi, terus kamu bisa mengambil kesimpulan, menuliskan sendiri kutipannya dengan kata-katamu sendiri. Kalau itu tidak perlu ada bukti kutipannya ya, karena kamu bikin kata-katamu sendiri. Itu namanya parafrase. Tapi kalau kutipan langsung adalah kamu mengambil atau menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Jadi langsung dikutip gitu ya, langsung dicaplok. Tapi dengan catatan harus ada dicaplok dari mana gitu, harus ada itunya. Kalau enggak nanti dianggap penjiplakan ya. Nah, kutipan langsung dibagi menjadi dua jenis. Kutipan langsung pendek dan kutipan langsung yang panjang. Nah, karena kita menggunakan apostyle, nah kalau kutipan langsung pendek menggunakan apostyle, syaratnya adalah jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata, maka itu adalah kutipan langsung pendek. Bagaimana cara menuliskannya? Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kutipan. Ini contoh kutipan langsung pendek yang seperti ini. Kalau cuma hanya nggak nyampe 40 kata, maka kita bikinnya kutipan langsung yang pendek ya. Misalnya gini. Ini kalimat kita. Kemudian kutipannya apa? Pakai tanda petik. Nih, dan sumbernya apa? Misalnya sumbernya tadi dari Jogianto 2010. Nah, ditulis nih dalam kurung. Sumber kutipannya mana? Jogianto, 2010. Atau Syahrul, 2020 misalnya. Berarti kita ambil kutipan dari penelitiannya Syahrul yang dia bikin tahun 2020. Contohnya seperti itu. Baru ini kalimat sendiri. Ya. Nah, kalau kutipan dia langsung pendek, nih tanda petik. Jadi dia nyambung aja. Dan spasinya biasanya adalah 1,5 spasi, standar dari penulisan makalah ya, 1,5 spasi. Nah, bagaimana jika kutipan langsungnya panjang? Kalau kutipan langsungnya panjang, ini dikenal sebagai istilah block quote. Block quote ini dalam apostyle nanti bagaimana cara menuliskannya apabila kutipannya lebih dari 40 kata. Caranya adalah sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik. Nggak pakai tanda petik, ukuran font dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk ke dalam sekitar 1 spasi atau 1 senti atau 5 spasi dari margin sebelah kiri tulisan kita.
Oleh karena kalimat yang dikutip panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat kita sendiri. Jadi cara penulisannya adalah seperti ini. Jadi misalnya kutipan panjangnya adalah lebih dari 40 kata. Maka nanti misalnya dalam penggambarannya bagaimana? Kalimat sendiri dikutip, ya, kalimat sendiri di atas ini, kemudian kutipannya ini yang 40 lebih dari 40 kata ini ditulis sendiri dan menjorok ke dalam. Dibikin paragraf sendiri, kemudian berikan sumber kutipannya apa. Biasanya ini adalah spasinya 1, menjorok ke dalam, masuk sendiri ya dia. Nah, ini sumber kutipannya apa? Misalnya tadi kayak Syahrul 2020 contohnya di sini. Ditulis di sini. Ini berarti dia kutipan langsung yang panjang karena lebih dari 40 kata. Inilah kutipannya yang saya blok. Baru ini kalimat-kalimat kita sendiri. Seperti itu. Kenapa sih kita perlu memberikan kutipan? Tujuan penulisan kutipannya buat apa? Yang pertama adalah agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiarisme. Jadi kita kalau udah pakai kutipan, kita nggak dianggap bahwa kita menciplak karena ada sumber kutipannya. Tapi apabila kita tidak memberikan sumber kutipan, misalnya ya, kita ambil pengertian proyek atau pengertian sistem adalah begini, itu adalah pengertian sistem menurut Imam Herianto misalnya. Tapi kita tidak memberikan sumber kutipan. Sebentar ya. Ya, jadi kenapa kita melakukan menulis kutipan adalah untuk yang pertama adalah untuk menghindari yang namanya penciplakan atau plagiarisme ya. Jadi kita walaupun kita mengutip dari beberapa kutipan, apabila diberikan sumber kutipannya, kita tidak dianggap sebagai plagiarisme. Tetapi apabila kita tidak memberikan kutipan itu, maka sumbernya ya, sumber kutipan itu, maka kita dianggap oh plagiat ini, penelitiannya plagiat gitu. Yang kedua adalah menghargai penulis sebelumnya. Ya, kita harus menghargai itu karena penulis sebelumnya itu sudah memberikan waktu, kontribusi waktu, biaya segala macam untuk membuat sebuah tulisan. Bahwa menulis itu sebenarnya adalah nggak gampang-gampang juga gitu ya. Jadi kita menghargai penulis sebelumnya. Kemudian membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Ya bisa juga. Jadi kadang-kadang nih ya, kalau misalnya dulu waktu tugas akhir, saya lihat kutipannya dari mana, saya lihat dari daftar pustakanya, pasti kan harus muncul di daftar pustaka kutipan itu. Di mana gitu kan, ambil misalnya dari jurnal, ambil dari sumber aslinya. Jadi kita pun jadi paham bahwa oh sumber aslinya itu adalah dari jurnal ini. Mungkin jurnal yang tahun udah lama, misalnya tahun 90-an contohnya, tapi kan dikembangkan lagi di penulis yang terbaru. Tapi dengan adanya kutipan tadi, kita pembaca ingin tahu mengenai sumber kutipannya dari mana. Makanya semua kutipan-kutipan penelitian kita itu harus kita tuliskan di referensi. Dari mana? Apakah dari buku, apakah dari jurnal penelitian, ya, dari artikelnya, apakah dari sebuah website, ya, misalnya, atau sebuah koran, contohnya itu adalah memudahkan kita atau membantu pembaca yang ingin tahu mengenai sumber kutipan tersebut. Itu tujuan dari penulisan kutipan. Nah, ada banyak sumber atau format untuk menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka, tetapi kita di kampus UBSI ini menggunakan format APA Style. Jadi teman-teman nanti akan menggunakan ini terus sampai dengan tugas akhir. Sampai dengan tugas akhir, teman-teman akan membuat format
atau sumber referensi daftar pustaka maupun format-format kutipan ini menggunakan apa style ya. Jadi di tugas yang di semester 4 ini, tugas APSI pelan-pelan sambil membuat makalah, sambil mempelajari bagaimana penulisan tugas akhir nanti seperti apa. Mirip-mirip sebenarnya. Sampai di sini materi untuk hari ini mengenai research, kutipan, kemudian penelitian, kemudian tentang tugas yang akan diberikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Materi kita sampai sini. Untuk tugasnya sudah bisa paham ya. Untuk kelompok saya bebaskan kepada, tadi Syarul udah bilang bahwa kelas kalian sedang membentuk kelompok, silahkan. Tapi saran saya adalah satu kelompok ini digunakan untuk semua tugas-tugas yang ada di semester 4. Baik IMK, manajemen proyek, web programming, satu kelompok aja. Nggak usah pindah-pindah kelompok, jadi biar nggak ribet. Baik, Bu. Ada pertanyaan untuk yang hari ini atau tugas yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Sambil on cam ya, saya mau ini apa namanya nih? Tunggu saya record.